mungkin akan berbeda ketika gue menjadi aktivis politik sekarang dengan ketika gue menjadi ASN. Dan gue mengetahui hal itu dan gue tidak permasalahkan itu karena gue tahu manage your expectation dan lo mau ngapain di ASN, lo mau buat apa di ASN ini gitu. Indonesia atau kekayaan diri lo gitu kan. Nah kalau seandainya bukan tentang kekayaan ya oke, let's join us gitu. Kembali lagi teman-teman di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia di platform Suara Warga ya. Suara Warga. Iya. Kedatangan warga. Abdi dalam. Abdi dalam. Oh, Abdi muda. Ini mesti banget gitu ya. Gini ya. Kan abdi dalam ya. Abdi dalam. Ini warga negara spesial ini. Iya, spesial. Hierarki paling tinggi. Tapi Ibu-ibu, bapak-bapak mertua kami. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini tuh biasanya kan kita narasumber 21 kan. Tadi ini mereka maksa. Gak pernah dapat spotlight dari tidak dapat exposure dari kementeriannya. Ya karena ini jalan kami. Ini jalannya. Tapi udah izin sama atasan kan. Udah dapat disposisi belum? Belum. Tapi kalau mau kenalan dulu deh, lo siapa lo? Gua Rifki. Udah. Halo, di Abdi Muda sebagai apa? Abdi Gitaris. Muda jabatannya pembantu umum. Pembantu umum. Oke. Nih, Bener dong, membantu umum. Masa udah di kantor keset, di Abdi Muda juga keset. oh, dia aja sampai pamer ASL loh. Pamer. Jangan. Yeah. Tutup lagi dah. Gajinya udah di atas UMR lah ya. lanjut. Yuk, kenalin gue Afin. Ya. Gua ASN ya? di salah satu kementerian. Di Abdi Muda. Jadi sebenarnya gue pengen bilang sama teman-teman bahwa Abdi Muda itu kita egaliter, Pak. Jadi kita nggak punya ketua, kita nggak punya bawahan, kita semua sama. Cuma kalau lagi itu yang nggak ada dapatkan di kantor Anda ya. Itu yang dapetin di kantor. jangan keceplosan ya. Gue kepancing nih. Oke, benar. Kita gitu lo. Oke, gue Monte dan di Abdi Muda gue juga pembantu umum. Ya, tapi gue agak ini, Bin. Agak ini kita mau dicuci kayaknya. Kita mau di roasting. Ya iyalah orang. Hati. Gue yang bayarin gaji lu Pak. Rakyat Sebagai pembayar pajak enak aja. Berarti kita makan Kalian majikan. berdua pusat. Kan kita bayar pajak juga, Bos. Iya kan? Bener. Masa iya sih? Cuma Bayar pajak kan dia potong pajak gaji itu. Iya, tapi tetap aja kan gua buat dia juga. Kalian pengen enak, kalian kaya, nyaman ya kan, nggak perlu dicurigain. Kita ada duit dikit ya, dikira korupsi, Pak. Iya, benar. Jadi nggak boleh. padahal Main game. main slot lagi. Enggak, tapi Abdi Muda nih kenapa bikin gitu? Abdi Muda. Jadi kalau boleh tahu nih. sejarahnya sekitar 50 tahun yang lalu. Wih, jauh juga ya. Waktu itu negara api menyerang nggak kira-kira? Abdi dalam. Oke. Enggak. Jadi dulu kan ada beberapa temen yang dulunya mungkin aktivis di kampusnya kah, atau di organisasi-organisasi lama. Mereka punya idealisme tertentu, akhirnya bergabung dalam struktur pemerintahan sebagai ASN. Nah, di dalam struktur itu kita ngerasa gua, Monte, Rifki dan juga teman-teman yang lainnya, kita ngerasa kok ASN ini adalah sebuah lembaga yang potensial, adalah sebuah unsur elemen yang potensial. Tapi kok masyarakat secara umum memberikan pandangan yang negatif terhadap ASN. Oh ya tentu saja. harus. Sekarang gimana? Gua masuk tiba-tiba korupsi. Anjir, gua aja belum ngapa-ngapain. Baru mau mulai. Enggak ya, Pak. Enggak, terus oke menarik. Kita baru masuk udah ada pandangan yang negatif. Padahal di dalam struktur pemerintahan kita tahu ada good governance kan. Transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya sedang diperjuangkan oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan atau diemban oleh internal pemerintahan di Indonesia. Tapi ternyata ada lack of trust ini. Ada perbedaan pandangan antara internal pemerintah yang pingin progresif dengan masyarakat yang
distrust. Akhirnya kita hadir di relung-relung kosong itu, Pak. Wah, Ngomongnya udah kayak caleg. Udah kayak caleg. Udah fix eselon 1 ini. Eselon 1 ini. Gila, Kita lagi public eselon figure 1. bagus ya. Kan gue menarik. jadi relung-relung kosong ini diisi bisa oleh banyak elemen gitu ya. Tapi kita ingin hadir sebagai elemen yang fresh, anak muda, dengan spirit yang masih ideal yang gue bilang tadi, teman-teman yang punya visi Masih sama, ambis, punya kemauan untuk ayolah kita bikin sesuatu yang bisa meningkatkan mindset positif ASN di tubuh masyarakat Indonesia. Dengan adanya trust yang terbangun, kepercayaan yang semakin meningkat, maka komunikasi akan semakin lancar. Sekarang lo mau PDKT sama orang gitu kan, kamu cantik, bohong kamu, aku nggak percaya, coy, kan kayak gitu. Kalau seandainya lo udah punya kepercayaan, integritas dan lain sebagainya, kamu cantik, aku mau jadi cowok kamu gitu kan. Ayo dong jadi pacar aku, kan kayak gitu, Pak. Itu sih intinya. Jadi Abdi Muda ini hadir sebagai sebuah solusi atas salah satu hal yang menjadi permasalahan gitu, yaitu distrust masyarakat dan progresivitas dari pemerintah. Kita pengen jadi jembatan itu. Kalau dari lo sendiri ada manfaatnya atau organisasi buat lo? Ada ya pasti. Makanya gue Pamer dulu dong, pamer. Oh ya teman-teman, kalau mau beli lanyapnya ini masih ada nggak sih di Tokopedia? Masih. Ya, kita bisa beli di Nah, itu bukan ASN, bukan, harusnya itu agensi itu biasanya yang siap dokter gitu. Ya, ini kita udah siap. agensikan PNS. Enggak maksud gua kan lo dari tengah pekerjaan lo yang sibuk, gua pasti tahu ya PNS sibuk rapat gitu kan. Pingpong, soliter gitu. Itu enggak ya? Itu enggak masuk. Ya jangan gitu dong. sorry kita nggak kayak gitu nih. Kita sibuk. Terus lo masih mau lo nyediain waktu buat organisasi kayak gini sih. Oke. Mending gua masuk FPI lebih bermanfaat. Udah bubar, Pak, udah bubar. Gue nggak berani ngomong. Udah bubar. Ya sebenarnya Abdi Muda nih menurut gue, kalau gue pribadi, Abdi Muda nih wadah untuk gue mengaktualisasikan diri. Di kampus itu mah Masalahnya belum kuliah lagi nih. Ya lu kata kuncinya mengaktualisasikan diri. Berarti kan nggak bisa aktual di tempat kerja. Nggak bisa aktualisasi di tempat kerja. Tolong jangan diperjelas. Kata kuncinya. Jangan di highlight ya itu ya. Ya, jadi ada hal-hal yang memang nggak sepenuhnya bisa kita maksimalkan di kerjaan. Nah itu kita bisa maksimalkan di Abdi Muda. Gitu, makanya kenapa sampai sekarang akhirnya gue betah di Abdi Muda ya karena itu. Jadi ada hal-hal yang nggak gue dapetin bisa dapetin di Abdi Muda. Betul. Siap. Kalau gue sih sebenarnya gue pengen pertanyaan mendasar dulu deh. Serem kalau gue takut kalau ini senior gue di kampus ya. Kalau tanya tuh nggak beres. Apa arti ASN lagi hidup? Ini lebih parah itu. Tepat sekali. Kalian semua jadi ASN karena kenapa? Karena nggak keterima di swasta atau gimana? Karena nggak diterima di MT Bank atau? Kayak ini nih, lama nganggur. Ini kayaknya yang paling tua nih ASN. ASN yang paling. ASN senior. Kenapa lu? Kalau gue malah ini Mas Dad, dulu gue keluarga gue ya dari ASN. Kalau ini jelas tuntutan keturunan. Ini harus PNS. Spirit harus menjadi PNS itu udah dari kecil. Kamu harus ikut kedinasan apa? Coba karena masih idealis dulu ya. Kita kuliah seperti biasa. Ketika masuk dunia kerja, gua di swasta dulu Mas. Oh, sempet kerja juga? Gua pernah di startup dengan gitu. gajinya puluhan juta. Sombong. Kelihatan dari topi. Startup ya. Pas jadi ASN gajinya seperlimanya. Seperlima. Tapi tetap itu Mas yang tadi mungkin bisikan-bisikan keluarga itu menjadi ketika gue jadi ASN, gue setidaknya memberi hadiah gift lah kepada anak gue ASN. Minimal orang tua gue aman walaupun secara ekonomi gue kurang aman. Dengar mau dicabut. Dengar mau dicabut ya pensiunnya. Nanti kita bahas. Terus Ya itu kalau gue based on Keluarga. Dia keluarga udah jelas. lo coba lo nih. Serem pertanyaannya, Pak. Gue mau ngasih 2 jawaban nih, Pak. Oke. Jawaban pertama jawaban pragmatis, jawaban kedua jawaban idealis. Bro, ini bukan debat ketua BEM, bro. Pakai jawabannya
kayak gitu, Bro? Jawaban pragmatis gue, karena gue cuman bisa daftar itu gitu. Karena jurusan gue akhirnya nyambung dengan pekerjaan itu. Dan menurut gue cuman itu yang bisa gue masukin. Ya kalau gue di startup bisa, ya gue nggak tahu diterima atau enggak ya. Tapi yang jelas gue akan tidak bisa melanjutkan ilmu yang gue dapatkan. Itu pragmatis gue. Jadi intinya adalah gue nggak keterima kemana-mana, akhirnya keterima di sini. Padahal gampang lo masuk Alfamart apa Indomaret. Sudah tidak melihat jurusan Anda sama. Benar. Punya kartu membernya Pak? Pulsanya sekalian Mas. Ini roti ya udahlah. Kalau lo Oke. Belum gua. Belum. sorry. Gue yang idealis karena gue ngerasa anak muda kalau seandainya semuanya skeptis dengan pemerintah, lalu siapa yang bakalan ngebantu pemerintah agar lebih baik di dalam sistem? Eselon 1. Itu sih. Semoga Itu aja. narik. Terakhir lu. Oke, kalau gua lebih melihat benefit sih awalnya ya. Karena kan memang bokap gua PNS juga. Ya. Betul juga dong. Cuman gua agak idealis karena bokap gua kan di daerah. Gua maunya di pusat nih. Gitu. Bukan gedean daerah ya? Enggak ya? Daerah Jakarta. Tergantung. Jakarta doang kayaknya. Ya gitu. Gue juga cukup lama di swasta. Sebelumnya gue 8 tahun di swasta. Baru akhirnya gue mikir karena udah jenuh dengan kerjaan swasta gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba apply akhirnya terima. Keren banget. Coba. Melihat benefitnya tapi agak susah juga ya setelah kita ngerasa di dalam ya. Gitu, Kok malah lo pesimis gitu ya? malah nggak Nah, maksudnya jual kan kalau persepsinya masyarakat kan sebenarnya lo kalau udah PNS tuh dalam zona nyaman ya, dalam artian Karir Zona aman ini. zona aman lah. zona aman. Gak mungkin Nggak dipecat. mungkin dipecat, Gaji nggak mungkin dipotong. dapat tunjangan sana sini kayak gitu. Tapi sebenarnya Gimana tuh? zaman sekarang itu ASN sangat berbeda dengan zaman dulu. Kita lebih kompetitif. Kompetitifnya di apa? Di karir, di kualitas, terus kapabilitas. Jadi kalau seandainya emang kita jelek, ya udah kita stagnan di situ. Ada namanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional, kalau seandainya seseorang itu tidak bisa mengupgrade dirinya, dia akan stagnan di situ. Beda sama jabatan struktural. Jabatan struktural lo berjenjang terus. Nah, kalau jabatan fungsional, lo nggak berfungsi, ya berarti lo akan stuck di karir lo itu, golongan lo itu nggak bisa bertambah naik gitu. Oke. Jadi intinya pertajam maksud gua lu pikiran kompetitif itu secara keseluruhan anak muda atau lu bisa menyalip orang yang lebih tua di atas lo? sebenarnya kalau seandainya dengan ada Kan skema kalau kompetitif di swasta gini kan ya. Nih ada Jago orang nih, anak baru nih, cerdas banget nih kayak Dana Griawan, karena ngamon. Siapa itu? Tiba-tiba, ke atas gitu. Emang anak pinter gitu. Menteri Mungkin, gitu ya? mungkin nggak? Mungkin. Dengan adanya skema jabatan fungsional ini, kita bisa ngambil angka kredit bahasanya. Jadi kalau lo selalu meningkatkan kualitas lo, kerjaan lo bagus dan itu diukur dan dinilai Oleh Menpan RB, Menpan RB. Dan BKN. Oke, enggak Kementerian Agama enggak? Apakah lo beriman atau enggak? Tapi tergantung jabatannya ya. Kalau Betul. misalnya memang dia kan yang ada jabatan fungsional yang di bawah pembinaan Kementerian Agama. Gitu. yang jadi tetap dinilai- Kementerian Agama. Oh, ada juga. Ada. Jadi memang ada kan Jabatan induk. jabatan itu beragam ya di PNS itu kan. Jadi ada tim penilainya ya instansi Penyuluh agama walaupun Pembina. dia di Kementerian Dalam Negeri, penyuluh agama induknya di Kementerian Agama. Gitu. Jadi yang nilai nanti Tetap mungkin dari Kementerian Kementerian Agama. Agama. Berarti ada yang nilai lah intinya. Ada ya. yang nilai, bukan nilai sendiri. Nah, jadi yang tua, yang muda sekarang tuh berkompetisi, kayak gitu di dalam internal ASN itu sendiri. Terus Jadi, ada mungkin di beberapa kementerian ya, nggak semua kementerian tuh ada sekarang skema lelang jabatan. Nah itu mungkin lebih bisa menyalip anak baru, tapi seandainya lo bisa ngasih sesuatu yang fresh mungkin dan diterima oleh para pimpinan-pimpinan itu, Gue why kira not? ngasih sesuatu yang yang dalam bentuk lain. Wah itu sekarang udah susah, Pak. Susah. Karena benar-benar ini dengan adanya
auditor internal, auditor eksternal, sehingga kita agak susah untuk melakukan hal-hal yang menurut kalian itu dinilai biasa dilakukan oleh ASN. Padahal nggak semudah itu dan semudah itu, mungkin ya. sulit. Ini PR banget ya bahasanya ya. Aman. Gue takut kalau gue Ini kita ibaratnya kayak lagi berdiri di ujung jurang nih. Lo tau gak sih gue deg-degan dari tadi. Gue juga agak bingung nih mencari kata-kata yang pas dan tepat gitu kan. tapi gue penasaran, maksud gue kan ini kan ya gue bisa bilang gerakan kalian booming lah ya. Gue belum pernah mungkin atau belum lihat gerakan-gerakan lain yang booming juga kan, Abdi Muda kan, follower banyak gitu kan, kayaknya antusiasme tinggi gitu. Tapi yang gue tanyain kan lu pengen jadi apa ya, penjembatan gitu, komunikator gitu kan. Tapi sebenarnya dari kalian sendiri harapannya tuh dengan adanya Abdi Muda ini gitu, output paling maksimal tuh apa sih misalnya? Apakah Gaji pensiunan naik. ya gini loh, maksudnya apakah ini bagian dari koalisi gitu biar koalisi jadi nanti kalau udah 10 tahun lagi, gue kenal nih siapa nih. Tinggal nginjek kaki gitu. Persekongkolan jahat. Ini kalau bahasanya politik nih emang begini, padahal kan networking ya. Gak ada yang salah dengan networking, Pak. Gue baru kepikiran di sini. Outputnya buat kalian sendiri gitu loh sebenarnya. Oke. Kan itu kan tadi lo ngomong buat masyarakat. Iya, yang ini kalau kagak ditanya lagi suruh pulang aja. Ya, gue pulang deh. Kalau apa ya? Kalau kita mungkin mimpi besarnya ada, Mas. Mimpi besarnya Mendirikan khilafah. Oke. Gue nggak mau ngomong. Jangan. NKRI. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dong. Wow, tarik Anda langsung melunjak. NKRI harga mati. Bentar lagi Afin jadi duta ASN. Belum ada kan duta ASN. Sorry. Oke, tadi mimpi besar kita punya tagline, Mas. Jadi ASN yang cerdas dan kontributif. Nah, cerdas di sini gimana pun tidak hanya secara akademik ya, cuma juga cerdas dalam pergaulan, dalam sosial, dalam kepemimpinan, dan juga kontributif. Ini nih yang kita dorong di Abdi Muda. Gua analogin gini, Mas. Misal kita nggak bisa menutup mata ya, ASN mungkin zaman lalu lah, zaman Orde Lama misalnya, yang Banget orde lama. biar aman. Para sesepuh pini sepuh. Iya. Yang kita tahu mungkin tadi banyak kita ASN feodal lah apa, karena seperti kasta tertinggi. Nah, kalau kedepannya itu kita tuh pengen ASN itu lebih bermanfaat ya, selain dia bekerja sehari-hari misalnya dari 8 sampai jam 4 atau jam 5, setelah itu pun kita tetap bisa berkontribusi gitu. Nah, jangan karena lu emang dapat pensiun akhirnya lu yaudahlah gua sehari-hari seadanya sampai pensiun begitu-gitu aja gitu. Nah, itu yang pengen kami coba kasih gambaran aja. Kita bisa gini loh, bro. Kita bisa bikin ASN festival loh, kayak gitu. Nambahin dikit sebelum ke ASN, Bridging. sebelum ke ASN festival. Lu padahal itu mau gue taruh di akhir. Udah ada tulisannya. Kalau ditanya di akhir ASN festival. Di akhir lu. Pengen buru-buru. Anda sudah tidak nyaman di sini. Ini kok ini gue pikir duren kok banyak ini. Ya gue mau nambahin Monte bahwa kita itu nggak mau bikin organisasi sebenarnya. Kita pengen meninggalkan value. Jadi nanti harapannya tuh Abdi Muda tuh udah nggak ada lagi. Tapi value of Abdi Muda yang cerdas dan kontributif itu dimiliki oleh ASN generasi-generasi muda sampai tua nanti gitu. Karena mau nggak mau ASN dari manapun pasti akan mendapatkan posisi strategis. Dan ketika dia dapat posisi strategis, dia harus mengambil kebijakan. Dan ketika dia mengambil kebijakan, oh, gua dulu inget yang namanya Abdi Muda, yang value-nya adalah cerdas kontributif, kayak gitu sih. Sebenarnya yang pengen kita tinggalkan adalah itu. Gue pikir gue inget dulu Afin Abdi Muda, jadi oh ya dia aja dah. Eselon 1 tuh. Amin. Kita semua lah. Tapi Amin. masih bakal jadi eselon 1 semua kan ya, maksudnya pas dia karir gitu ya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bisa juga enggak gitu. Bisa juga enggak? Iya. Tergantung. Tergantung manuver politik.
Lanjut, Cok. Oke. Ya maksud gua tadi lo udah ngomong eselon 1 dan semacamnya. Setahu gua kan ini juga tataran tertinggi di ASN tuh deputi ya. Ada Ya. deputi dirjen. Iya. Dirjen dan semacamnya gitu kan. Dan gua nggak tahu, gua konfirmasi aja kan. Kalau dibilang lo nggak bisa dapat deputi, nggak bisa cuma pintar doang. Lo harus punya akses politik. Ya, ngomong ke sana bridgingnya, oke. Nah, Itu iya apa enggak sih sebenarnya? Dan apakah ini jadi tantangan atau peluang buat ASN muda kayak kalian gitu? Gue punya jawaban yang menarik atas pertanyaan itu. Yes. Jadi gini, kita analogikan tidak di ASN gitu. Gue kerja dengan lu misalnya. Akhirnya gue tahu lu kerja lu kayak gimana. Di suatu saat nanti kita berpencar lah langsung. Sat tiba-tiba gue jadi apa gitu. Terus gue punya posisi yang menurut gue cuman lu doang yang bisa. Mau nggak mau dengan networking itu, oh Wildan nih kayaknya yang cocok di sini nih. Akhirnya kayak gitu. Intinya sih sebenarnya sama aja, nggak cuma di ASN, di tempat-tempat lain pun dengan adanya kepercayaan, kualitas diri, kemudian networking, akhirnya ya dengan itu lo akan terbawa pada satu posisi tertentu. Oh, kita temenan lama ya. Jaga-jaga ya. Bakal jadi orang miskin lo. Jaga-jaga ya. Oh, sama namanin bos, sama namanin. aman-amanin dari sekarang ya. Sama-namanin. Udah save kontak kan? Sekarang manggil Pak Alvin nih. Sekarang gitu. Palvin ya. Mau izin. Jadi bukan transaksi jabatan, tapi lebih kepada lo punya kualitas atau enggak, dan tentu akan ada mekanisme-mekanisme administrasial yang tetap harus dilewati. Biasanya kan networking tadi. Iya. Gue mau bertanya soal ini nih. Karena channel kita sekolah politik ya. Tahu kan arahnya gimana? Iya. Eh, Kan gue balik dulu ya. Kalau di kalian sendiri kan sebagai ASN ya, tentu juga mau politiknya apapun harus terima kan? Iya. Iya kan, mau Iya, nggak mau. iya. Nah, pandangan kalian sebenarnya gini, apakah akhirnya bahasanya gimana? Ya? Mungkin gua akan menujunya ke reformasi birokrasi lah. Iya. Yang paling ngeri. Good governance. Good governance, reformasi birokrasi itu bisa dimulai dari kalian atau butuh political will sih sebenarnya? Nah, ini kuliah nih Pak. Iya. Lo yang lagi kuliah. Oke, Lu kan lagi gua- kuliah itu. Ini pemerintahan kan. Ini kuliah gue banget. Iya, ya, gue makanya nanya itu. Nah gimana tuh? Gue coba ini ya bercerita mungkin lebih fenomena di ASN daerah nih Mas. Iya, boleh. Kalau misalnya ASN pusat mungkin akan lebih aman ya. Misal kalau dalam pemilu misalnya satu pemerintahan yang menang pasti milih menterinya itu kan dari transaksi politiknya. Iya. Dan ASN yang memilih kan mereka kan nggak ada kewajiban untuk ini gerbong ini Iya. karena nggak tahu. Nah kalau di daerah Mas itu sangat kentara. Oh. Apa ya? Ini gua membahas tentang kuliah gua ya. Iya, Jadi dosen gua yang bilang. Bisa aja lu dosen lu yang bilang. Disclaimer ini dosen dia ya. Iya, ini dosen lu Ya ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar dosen lo karirnya mandek. Lo cepuin aja. ASN di daerah adalah kaum yang paling dilematis dalam pemilu daerah. Oh, gitu. Karena misal gini, lu nggak bisa milih seseorang itu ibaratnya wah diam-diam gitu loh. Akhirnya akan membuat lu tidak terpakai nantinya di apa ya, di struktural dia. Ini kata dosen gua, Bro. Iya. Nah, Kata ini- dosen lu ya? iya. Nah, Bisa disebut nama lengkapnya. NIP-nya berapa? Induk pengajar. Nah, ini mungkin menjadi fenomena yang harus kita sadari juga, Mas. ASN ini selain punya hak politik, kita juga menjadi bahasanya kaum Objek yang politik. harus bahasanya kita bersama-sama lah untuk peduli juga nih dengan Sadar ASN politik daerah, ya? sadar politik. Karena di daerah itu mungkin teman-teman bisa ya studi sendiri lah, mencari kasus tersendiri. Ini kan tadi Ya. kata dosennya, tapi betul. bisa jadi di lapangan berbeda ya Teh. Betul banget. Nah. Makasih banyak. Jangan dosennya apa? Kebersihin. Nah, kalau kita kebetulan ASN di kementerian mungkin tidak terlalu terasa ya seperti ya arus politik seperti itu, Mas. Oh. Jadi balik lagi kalau ASN itu kita bilang harus netral, kami netral untuk tidak punya tendensi politik kemanapun. Iya. Tapi kami punya suara. Kami punya suara. Nah, itulah dilema fenomena yang harus kita ya sama-sama ini ya, sama-sama Iya. apa tuh?
Iya, sama-sama. Kayak gini, kalau seandainya Tidak, apa tuh? Dia bingung. kalau seandainya oke, gua akan menyelamatkan lo, Teo. Gua kenapa ngomong ini? Dia menyesal sendiri dia. Enggak, maksudnya Gimana? kalau seandainya tetangga sebelah gitu Iya. kan, dia kan tidak memiliki hak suara sama sekali. Iya. Jelas, Iya. netral gitu Netral. kan. Dan juga masyarakat dia punya hak suara dan punya hak untuk menyampaikan dan berekspresi politik. ASN tidak bisa. ASN ini berada di dilema itu tuh tadi. Kita punya hak suara tapi kita tidak boleh mengekspresikan itu. Sehingga inilah yang menjadi kadang kegalauan, dilematisme kita. Mungkin kalau seandainya ada bapak-bapak yang merumuskan kebijakan tentang ASN di masa yang akan datang yang berkaitan dengan politik, monggo dibuat lebih dibersamailah kita. Apakah kita memang benar-benar hanya bisa mengisi celos di dalam bilik suara aja, atau memang kita sama sekali emang nggak boleh gitu, atau memang kita bisa berekspresi. Bisa berekspresi juga gitu. Bisa Atau jadi sekalian pejabat partai gitu. Jadi kalau lo lebih prefer mana? Dicabut hak politik lo apa enggak? Kalau gue sih nggak mau ya. Ya, Gue suka berpolitik. Lo tetap harus ada yang milih. Ya. Nah, kenapa? Karena itu menentukan arah birokrasi kita. Ya nggak sih? Bener. Jadi intinya ya Satu teman. suara itu penting. Ya gitu. Jadi itu. Ayo Ki keluar dari. Udah. Aduh. Yang tadi yang Monteza tadi bisa jadi di wilayah nggak seperti itu. Itu kan Itu di daerah Ruang tertentu kan. akademis. Iya, rokok ini sekarang. Soalnya di daerah gue nggak kayak gitu. kebanyakan disclaimer. Enggak, gue mau masuk lebih dalam lagi sih. Maksud gue, Gua deg-degan banget. Gue harap nih ada kejujuran dari kalian. Yang penting nggak bikin karir gua rusak. Jangan tiba-tiba mutasi. Gua nih gue. Enggak, gue jujur gue punya banyak pengalaman sama beberapa kementerian sebenarnya. Oke. Ya, sebagai konsulat atau tegali gitu. Gue dulu awalnya skeptis bahwa yang nggak bisa berubah tuh ekselon 1, ekselon 2-nya, bro. Awalnya. Sampai akhirnya gue bertemu dengan mereka ternyata di level-level itu sangat open mind. Tapi susahnya adalah ketika ekselon 1, ekselon 2 open mind, buat turunin ke bawah, malah anak mudanya bro yang males bro. Itu ada berapa yang gue temuin lah di kementerian di Sebut. multiverse yang lain lah. Di multiverse Di Wakanda ya, di Wakanda. atau apa gitu. Ya jadi gue mikir, apakah emang sebenarnya anak muda ini awalnya idealis, tapi akhirnya tergerus dalam sistem birokrasi, atau memang dari awal dia tidak berekspektasi bahwa mereka akan bekerja keras di institusi ini gitu. Nah menurut lo yang mana tuh? Kalau gue pribadi, Maksud gue nggak usah takut menjawab karena menurut gue nggak keseluruhan kan. Lagi pula di Wakanda kan. Iya, Wakanda, di multiverse lain. Iya nih. Wakanda, Republik Wakanda. Oke, kalau gue pribadi ini mungkin gue rasain ya di awal-awal gue menjadi PNS 1 tahun pertama gitu kan, memang ada perubahan sistem ya, perubahan sistem dalam bekerja kan. Jadi gue yang dulu swasta terstruktur gitu kan, jadi saling berkaitan antara satu sama lain gitu. Tapi ketika gue terjun ke birokrasi, kok gue harus effortnya lebih nih gitu. Nah itu mungkin ada beberapa temen yang mentalnya nggak kuat, mager gitu kan. Jadi mereka demotivasi gitu. Jadi itu balik lagi ke personal sih. Enggak, tapi yang gue rasakan sih seperti itu, gitu. Dan gue sendiri pun awal-awal jadi PNS pun seperti itu, gitu. Tapi alhamdulillah karena abdi muda. Oh, siap. Tolong dibikin abdi muda gede sini. Tolong Nan, Anda editor kita. Diputar. Dia yang nyanyi. Abdi muda Oh ada jinglenya. berusaha. Kenapa gue batuk? Jangan nanti di roasting jangan. Karena gue tahu pasti caur. Oh berarti maksud gue fase kegugupan itu akan dialami sama Iya, teman iya, iya. aktivis lah maksud gue gitu di awal-awal ya. Iya, Normal. pasti. Udah gue aja yang ngomong biar aman. Karena memang seleksi alam, Mbak. Seleksi alam. Ya, tapi menurut gue pun itu pun terjadi lah di swasta. Iya. Ada pun kalau di swasta tuh kita istilahnya deadwood, jadi orang-orang yang emang udah ya kerja begitu aja gitu. Ya kalau anak Jaksel mental health. Iya, nggak mental. Butuh healing. Kebanyakan healing gue yakin di ASN juga pasti ada sih. Tuh gue selamatin lagi tuh. Pasti ada yang kayak gitu lah ya. Gak ini tapi ada pertanyaan penting sih. Lo bangga gak sih jadi ASN? Baru nih setelah itu ya kita kan? bridging, bangga. Iya, bangga gak?
Gue pribadi bangga. Bangga. Jadi lu bangga. Gue bangga bro, karena Meneruskan tradisi apalagi orang tua gue bangga. Iya. Punya nilai jual. Siap. Terhadap Tapi keluarga. satu lagi lebih bangga juga ASN dan di Abdi Muda. Oh, lo bangga gak? Gua jujur dulu distrust sama pemerintah, apalagi ASN dulu. Dan ketika gue join, jujur lagi, gue ngerasa gue perlu untuk membanggakan diri gue sendiri. Siapa lagi kalau bukan gue? Oh, iya. Lebih Iya ke kan? arah ini ya. Karena masyarakat distrust sama gue Iya. gitu. Ya udah akhirnya gue harus bangga dengan diri gue. Self-motivated ya. Terus gue nggak mau bangga sendirian. Akhirnya kita bareng-bareng bikin Abdi Muda. Biar bangga. Biar akhirnya Saling bangga-banggain ya. saling bangga. Saling bangga-banggain. Enggak. Dan itu lo pasti bangga kali jadi ASN. Iya. Itu mempermudah lo untuk dapat pacar gak sih sebenarnya? Ya elah. Nah, ini penting bro. Penting. Kenapa kesana Karena sih? ini di Ini Indonesia. penting di Indonesia, kita ngomong Indonesia. Penting. Bisa lo kenalan. Ya, Ya, gua ada fakta ini nih mas, menarik nih. Nomor tiga, nomor tiga bikin yang nomor pasangan. 5 enggak. Rata-rata kalau orang yang baru lulus ASN, mungkin setahun 2 tahun itu pada umumnya habis itu nikah bro. Nah, itu bisa. Itu fakta sih. Fakta. Beberapa Itu fakta. terjadi. Saya dan ini Nikah. 2 tahun menikah. Menikah dari puluhan tahun yang jomblo. Oh iya bagus juga ya. Balik lagi kita dia mungkin karena orang bilang wah ketika jadi ASN sudah settle, mungkin ada betulnya juga sehingga keberanian untuk lanjut ke next step itu makin ini ya Berani. makin Berani ya, kayak ngerasa aman. kita tanya ke ASN yang masih jomblo nih. Gimana lo jadi fuckboy gak di sana Pak? Sebagai ASN gitu jadi fuckboy. Mungkin beda ini ya, beda Kasus. beda goals. Oh beda. Oh, beda gue. Karir. Gitu. Dan nggak salah. Anda terlalu permitif ya. Terlalu permitif Anda. Oke lanjut. Iya. Tapi udah ada kemungkinan itu ada. Ada. Gitu. Kemungkinan itu Tapi teman-teman lu banyak yang nikah kan setelah banyak Oh, di oke. LinkedIn gue tuh banyak. Ah. Gitu, banyak. Jadi apalagi sebenarnya yang berperan tuh bukan ASN-nya, SK-nya. Bisa digadein buat resepsi. Bisa digadein buat resepsi. Karena setelah 2 tahun baru bisa. Di Selamat lu bawa skala gini ya. Itu bikin settle. Pamer lagi dong. Jualan gue di sini ya. Nih baru nih kita ngomongin soal output dari kalian bergumul itu mau ngapain sih gitu. Karena kita denger nih lu bakalan ngadain buat apa sih ada acara ASN Fest itu sebenarnya pertanyaan. Oke. Enggak jangan lupa lu tuh lomba Zumba. Zumba itu begini. Sekarang Mobile Legends soalnya Mobile main aja. Legends. E-sport. Pak FF. Nah, jadi di Abdi Muda itu kita punya banyak sekali kegiatan yang sifatnya kesenian, olahraga, terus sosial dan lain sebagainya. Untuk ASN Festival ini sendiri ada ketua pelaksananya Pak, silakan terangin Pak. Gue udah yakin banget dia mau Dilempar Ya, doang. gaya-gaya politisi gitu. Buka doang, lempar. Nah, makanya gitu. Oke, sebenarnya ini dari keisengan kita aja sih. Jadi ngobrol-ngobrol nggak jelas kan biasa gitu kan ya, random. Itu di kantor. Oh itu di kantor. Karena nggak ada kerjaan ya. Karena kurang kerjaan. Enggak. Kita meeting jam 10 malam ini. Iya, jam 10 malam. Siap. Abdi Muda meeting Sabtu Minggu. Iya, pokoknya nggak ganggu main job lah. Ini benar guys. Iya, jadi dari kayak ide-ide random gitu kan akhirnya Ngelihat apa kayak ada narasi festival, ada indie fest. iya, Wah, keren pokoknya ya. fest-fest gitulah. Nah, iya lupa mungkin kita tadi juga belum cerita ternyata Abdi Muda ini tujuannya juga buat menghubungkan antara teman-teman kita yang dari Aceh sampai Papua. Iya, Berarti nasional ya. Nasional. Soalnya kita mau merangkul teman-teman ASN muda se-Indonesia yang itu tujuannya. Makanya akhirnya terciptalah kita menginisiasi ASN Fest ini. Gitu. Yang isinya Yang isinya sebenarnya kegiatannya receh. Kok dari kegiatan ya, gitu. Kegiatannya nanti ada virtuaran, ada stand up komedian, ada
tarik tambang online, terus Agak-agak bermanfaat ya. iya. Inaugurasi. Jangan jahat-jahat gitu. Makanya dia bilang Apresiasi dulu. Ini mau jualan udah di roasting. Tapi ini tarik tambang online itu mas-mas itu adalah acara receh yang paling booming. Karena Yes. beberapa menteri itu ikut berpartisipasi. Iya. Nah ini kan. Nah dari gimana situ gitu? juga kita akhirnya tahu nih apa yang dicari sama PNS gitu kan, karena dia udah mungkin terlalu crowded di kerjanya. Iya. Ternyata dia butuh hal-hal yang lebih Yang refresh, menghibur, yang menghibur, yang receh-receh gitu. Nah akhirnya kita kemas dan kita lempar ke publik kegiatan-kegiatan yang receh gitu. Tapi tujuannya untuk meningkatkan bonding antar PNS. Yes. Jadi kan networking kita makin banyak, makin luas. Dan ini juga nyambung sama pertanyaan kalian tadi. Bangga nggak kalian dengan PNS? Nah, dengan adanya tarik tambang online ini, mereka bersatu untuk Primordial, ya. untuk instansi kementerian gua nih, gitu. Tapi bukan berkaitan dengan isu sesuatu yang Berat. yang akhirnya bertuburkan enggak, tapi kayak instansi gua lebih kompak dari instansi lo yang kayak gitu-gitu. Dan itu menurut kita itu penting gitu. Dengan kesadaran dan kebanggaan itu akhirnya nanti oke, kita mau ngapain lagi kayak gitu. Nah, selain ASN Fest yang berkaitan dengan virtual run, charity, kita ada charity for disability juga. Jadi hasil dari virtual run itu yang kita konversi berapa kilometer menjadi rupiah, itu nanti akan belikan alat untuk teman-teman disabilitas. Nah, dan juga kita ada kegiatan inaugurasi. Yes, inaugurasi. Lempar terus. Tapi suka lempar-lempar emang ya. Ini gong terakhir ya mas. Bahasanya pengen lebih rangkaian digitalnya kan udah running nih. Nah, gongnya itu ya kita pengen offline lah. Nah, di inaugurasi inilah semua tumpah ruah di situ. Kami harapannya banyak ASN mau pusat maupun daerah datang ke sana, akhirnya berjejaring di situ. Minimal gini mas, misalnya, lu punya temen nggak di kementerian ini? Gue mau ngirim surat nih. Nah, itu aja hal yang sederhana ya. Nah, itu sebenarnya value yang ada di Abdi Muda sekarang mas. Kayak kalau kita sekarang ngirim-ngirim surat tuh kayak yang kementerian ini ada nggak? Ya. Ada bro, langsung. Mau ke Pak ini, lewat gua aja bro. Bukan bocoran. Dan yang nanti akan hadir juga. Terima kasih. Berteman lama kita. Calon komisaris. Anda masih jauh karirnya. Rakyat pinggiran saya. Tapi nggak ditutup sama deklarasi kan? Jangan sampai tiba-tiba ada deklarasi di belakang. Tiba-tiba ada Kami mengusung ya. Jangan dong. Kami netral. Netral. Mau nggak Cok? Ini udah ngebahas ASN Fest, lo bilang bahwa kayaknya emang biasanya acara-acara ASN tuh basi-basi apa? Tapi nggak apa-apa. Maksud gue ini ide yang fresh sih, menarik bahwa emang kayaknya terlalu serius ya ASN ya. Kalau kayaknya kurang hura-hura mungkin kali. Sebenarnya ini adalah bentuk civil society Siap. dari ASN gitu. Bahwa kita mau menawarkan sesuatu yang fresh. Bukan berarti pemerintah ini nggak punya nggak fresh dan nggak punya program. Teman-teman dari instansi ini punya program-program tersendiri. Tapi kita coba menawarkan sesuatu yang baru dari di luar struktur pemerintahan itu, tapi di dalam struktur itu. Nah, lo bingung kan? Bingung. Jadi orang-orang dalam tapi memberikan sesuatu yang baru dari luar. Gitu. Ya pemberontakan tersebut. Kayaknya arahnya ke sana. Oke, tanggal 1 Mei. Kita kumpul kamu. Ya, tapi ini mungkin terakhir dari gue ya. Dari gue. Kalian sendiri sebenarnya kan sekarang udah jadi ASN dan akhirnya menurut gue juga banyak sekarang lagi booming juga kan, katanya ASN banyak yang mengundurkan diri gitu kan. Udah masuk dan mengundurkan diri. Alasannya karena gajinya kekecilan ternyata. Tapi sih ada ya gubernur yang nyuruh jadi ASN, katanya gajinya lumayan. DKI Pak. Ya DKI ya. Enggak, tapi maksud gua dengan adanya perkembangan perubahan kebijakan yang katanya pensiunan juga mau ditutup dan segala macam ya. Pesan nggak sih? Mungkin pesan kali ya, pesan buat
Abdi yang lebih muda. Kalian kan Abdi muda kan. Tapi pasti Abdi ada remaja, Abdi yang lebih muda. Abdi remaja. Bagaimana sih mengatasi kegalauan kalian terhadap akhirnya sekarang jadi ASN bukan satu pilihan yang stabil juga gitu. Mungkin lo bisa ngasih satu pandangan gitu. Iya, inilah motivasi. Iya, motivasi. Ayo tetap jadi ASN atau apalah gitu. Ayo dulu kali dari dulu. Ya. Kalau gua membedah secara akademis dulu nih ya. Ini kata dosen lu lagi kan? Dosennya cepet mulu. Ganti dosennya dia aja gitu. Yang ASN mundurkan diri kemarin loh, seratusan orang. Iya, ya. Menurut gue itu kalau dikalkulasikan ya, kalau penerimaan ASN itu kan berapa ya? 20.000 kemarin yang masuk ya. Kalau hanya mundur 100 orang itu kalau persentasenya itu masih hijau lah, masih normal gitu. Dan mungkin tahun-tahun sebelumnya juga ada seperti itu. Cuma terekspos. Ya, tidak terekspos. Jadi mungkin agar kita menilai lebih objektif gitu, Mas. Nah, pesan ke ASN yang orang-orang mau jadi ASN ya, adik-adik lah misalnya. Semoga nanti kalau udah masuk kementerian nanti, udah masuk birokrasi, kita lebih beradaptasi aja. Karena mungkin kalau kami sekarang, atasan kami pasti beda 2 gap generasi lah. Kita menyesuaikan untuk generasi-generasi itu. Nah, kalau mungkin kita generasi milenial ya, lebih adaptif lah, bisa mungkin menghargai juga ke bawah dan ke atas gitu. Jadi semoga ke depan kondisi birokrasi di dunia ASN ya lebih dinamis aja, lebih tidak kaku lah gitu. Gitu sih, Mas. Siap. Oke. Kalau dari gua buat teman-teman yang mau bergabung menjadi ASN, Ntar zoom in semua tuh ya ntar ya, si bagian itu. Dan bergabung jadi abdi muda. dan jangan lupa untuk bergabung Abdi Muda. Gue bilang manage your expectation. Kenapa? Karena jangan menganggap bahwa Abdi Muda, kok Abdi Muda? ASN adalah lumbung kekayaan lo gitu. Karena itu salah, Pak. Lo kalau mau ke situ bisnismen lah jelas gitu. Kita mau kaya dikit udah dilihat tuh sama KPK, BPK dan lain sebagainya. Jadi manage your expectation. Terus kayak ada dulu puisi dari salah satu aktivis. Oh, siap. Yang bilang kayak gini. Jangan lu sendiri. Bukan. Gue lupa, nanti ingetin gue ya, teman-teman. Silahkan ketik di bawah ini. Anda berdiri di pihak yang mana gitu. Anda untuk siapa, intinya kayak gitu. Jadi lo mau jadi ASN itu untuk apa? Oke, kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan bekerja. Tapi ASN ini lo harus tahu, ketika lo gabung sebagai ASN ada konsekuensi-konsekuensi yang harus lo dapatkan gitu. Gue dulu aktivis. Jawaban gue mungkin berbeda ketika gue tidak bergabung dengan ASN. Bukan berarti gue bohong sekarang ya. Tapi mungkin akan berbeda ketika gue menjadi aktivis politik sekarang dengan ketika gue menjadi ASN. Dan gue mengetahui hal itu dan gue tidak permasalahkan itu karena gue tahu manage your expectation dan lo mau ngapain di ASN. Lo mau buat apa di ASN ini gitu. Indonesia atau kekayaan diri lo gitu kan. Nah, kalau seandainya bukan tentang kekayaan ya oke, let's join us gitu. Anjing terhenyu gue. Sama gue terdiam tiba-tiba. Apa gue jadi ASN aja ya? Oke, mau masih Belum 35. Bisa. Tapi gajinya kayaknya jauh ya. Gak sanggup gue. Lifestyle-nya berubah. Gimana? Oke. Kalau gue pribadi balik lagi ke orientasi yang kita cari itu apa gitu kan, apakah uang ataukah pengembangan diri gitu. Kalau gue pribadi sih kenapa jadi ASN, mungkin gue karena ingin mengembangkan diri gue gitu kan, nggak gue Terima agama. Ruang guru. Halo Iman Usman, temen gue tuh ngaku-ngaku. Baik. Tadi lupa siapa? Yang nggak gue mungkin di swasta, gue nggak ngebandingin swasta sama PNS sih ya. Cuman ini yang terjadi sama diri gue pribadi gitu. Gue di swasta memang gue kerja sesuai dengan apa yang jurusan gue gitu. Tapi itu nggak mengimprove diri gue. Jadi gue nggak dapet ilmu-ilmu lain nih. Gitu. Jadi gue cuman stuck kerja di yang emang keilmuan gue. Gitu selama bertahun-tahun gitu. Nah, akhirnya gue berubah mindset. Gue menjadi orang yang lebih adaptif gitu kan. Jadi gue masuk ke PNS
gue coba membuka diri gue, dan akhirnya gue banyak terima insight, terima ilmu gitu, yang akhirnya Yang penting gua nggak terima bisa- suap. enggak. Enggak. Bagus. Katakan tidak. Kayak partai sebelumnya. Waduh. Jauhi narkoba, dekati bandarnya. Enggak, bercanda juga tuh. Bercanda. Aduh, ngeri ya. Enggak boleh. Oke. Tapi gue seneng sih ngelihat mereka walaupun agak sebel. Gue selalu sebel sama ASN karena kenapa sih pajak gue mesti buat gaji mereka? Tapi seenggak-enggaknya gue melihat teman-teman gue ini jadi ASN, temen lu sekarang gue. Nanti teman-teman gue sekarang ini maksudnya mereka seenggak-enggaknya punya satu, ya dengan adanya Abdi Muda sih gue ngeliat bahwa ini satu terobosan yang baru aja gitu. Walaupun apa ya, maksudnya mungkin impactnya nggak langsung kali ya. Impactnya nggak langsung dan nggak sekarang gitu. Iya. Nantinya tapi harapan di kalian tetap ada lah ya buat akhirnya jadi satu pembaharuan walaupun kecil, walaupun sedikit gitu kan. Itu sih yang gue harapkan, dan menurut gue mereka sendiri jadi sebagai contoh sih. Contoh bahwa ya PNS nggak mesti sekaku itu kok gitu. Ya, dengan adanya SN Fest dan segala macam. Kita mau men-start up kan PNS. Iya. Sekalian aja di swastain gimana? Kalau sekalian di swastain gimana? Ya sih gue pertama apresiasi banget sih ya. Maksudnya gue yakin di birokrasi yang lain tuh juga mulai ada pertumbuhan kayak gini kan. Maksudnya inisiatif-inisiatif positif nih mungkin nggak berdampak sekarang, tapi jangan sampai dibabat di tengah jalan sih menurut gue. Jadi semangatnya sekarang menurut gue nggak lagi birokrasi tuh vis-a-vis sama masyarakat kan, apa kompetitif sama masyarakat, tapi kolaboratif. Nah, Iya, mungkin betul. dengan keberadaan Abdi Muda nih bisa jadi ruang alternatif lah, di mana mungkin masyarakat atau enggak anak-anak muda bisa berkolaborasi dengan kalian sih Betul. gitu. Jadi gua harap ya ASN Festival kalian bakal banyak yang ikutin, dan nggak cuma sama ASN doang sih. Menurut gua kayak harus. multi stakeholder di sekitar ASN tuh juga harus tahu ternyata ada semangat pembaruan nih dari teman-teman Abdi Muda dan teman-teman yang lain gitu. Ditransfer ya. SPJ. Masukin namanya ya. Udah paling gitu aja. Dari kita. Jadi kalau misalnya di follow di Abdi Muda apa aja platform media kalian, biar langsung Kan Nggak hafal nih, Bang. ada taruh di sana nih. kan ini media sosial expert kita Cari nih. aja di sini lah. @abdibuda_id. Nah, itu Semua Instagram. Instagram. googling aja tuh udah Wah. SEO-nya paling tinggi. Bahkan kalian juga jualan merchandise juga ya. Iya, lanyard ada. Ada, aduh, kaos Ininya sama. bisa dibeli yang ini nih. Belum Ujian dulu, diperbarui. Oke, thank you. Lu Thank you. IG pribadi apa? @Rifki Rahardi. @afin Dia follower udah banyak, Double nggak F. usah. @monteza. Oke. Jangan di-follow. Thank you. Private soalnya. Thank you buat Thank you teman-teman buat setempat di obrolan yang sedikit bermanfaat ya. Sedikit ya. Jangan lupa lupakan Sepertinya tidak bermanfaat. Gitu. Tolong lupakan kami semuanya setelah ini. Oke, follow di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Bye. Bye, thank you.